Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Haidar Akmal Fikri dengan NIM 228460006 Prodi PGSD. Seperti biasa pada tugas mata kuliah literasi kali ini, saya melanjutkan bacaan buku berjudul Quiet yang ditulis oleh Susan Cain. Pada perjumpaan kali ini kita berlanjut kepada bab keempat pada bagian kedua dengan judul apakah temperamen itu takdir. Nah teman-teman, pada bagian 2 bab 4 ini Susan Cain menjelaskan bagaimana ia mempertanyakan apakah temperamen itu sebuah takdir atau bukan, di mana ia melakukan perjalanan penelitian ke Harvard University dengan menemui seorang profesor bernama Profesor Kagan yang melakukan penelitiannya bagaimana seorang bayi yang baru lahir dan berusia beberapa bulan, beberapa bayi sekitar 50 bayi dijadikan bukan bahan percobaan mungkin ya, sebagai bahan penelitian seperti itu, yang kemudian dieksperimenkan di mana setiap bayi diberikan suatu barang-barang baru yang memberikan ekspresi atau memberikan respon kepada setiap bayi, dimana jikalau tebakan kita bayi yang memberikan respon reaktif tinggi atau memberikan respon yang berlebihan seperti menangis, itu akan dicap sebagai seorang atau calon remaja atau dewasa yang akan memiliki kepribadian ekstrovert. Kemudian yang memiliki reaksi rendah akan disangka-sangka sebagai seorang remaja atau seorang dewasa yang introvert. Tetapi ternyata setelah Profesor Kagan melakukan penelitian tersebut, ternyata hasil yang didapati adalah sebaliknya, di mana bayi-bayi yang memiliki reaksi reaktif tinggi memiliki kepribadian introvert, sedangkan bayi yang memiliki reaktif rendah memiliki kepribadian ekstrovert, di mana hal itu dapat ditentukan atau dapat diselidiki karena memang orang introvert itu tidak hanya sebagai pemalu saja atau hanya sebagai sedikit pembicara, tetapi orang introvert itu pada kenyataannya tidak bisa dihadapkan terhadap hal-hal yang baru, sehingga ia tidak bisa memberikan respon yang begitu biasa gitu. Jadi bayi-bayi introvert atau bayi-bayi yang memiliki bayi-bayi yang memiliki reaktif tinggi memiliki keterkejutan ketika mendapati hal tersebut, sedangkan bayi-bayi dengan reaktif rendah yang memang pada usia 10-15 tahun itu memiliki kepribadian ekstrovert, ternyata memang terbiasa menemui hal-hal yang baru seperti itu. Jadi pada bab keempat bagian kedua ini saya menemukan ternyata teman-teman introversi dan juga ekstroversi ini dapat ditemukan oleh seseorang atau didapatkan oleh seseorang melalui genetika juga sebanyak 50%. Jadi kemungkinan terbesar yang kepribadian yang didapati oleh seseorang itu tidak hanya selalu saja tentang bagaimana lingkungan yang ia dapatkan, tetapi bahkan sebagian besar juga dapat ia dapatkan ketika memang genetikanya diturunkan pada keturunannya sebanyak 50% seperti itu. Jadi yang disebut dengan temperamen itu adalah bawaan dari lahir sebagai genetika, sedangkan kepribadian itu dapat dirubah oleh lingkungan kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.